Lihat air sungai gini, Otan jadi ingin nyebur. Di, apaan tuh yang nemplok di sudut? Kayaknya Otan pernah lihat deh. Kalian tahu nggak itu apa? Yap, pinter. Ini adalah ikan Chinese algae eater atau cae. Aliran arus sungai yang kuat ini jadi tempat kesukaan mereka loh teman. Melawan arus dan manjat-manjat sudah jadi keahlian ikan yang satu ini. Wih, gerakan mereka sangat cepat dan lincah. Tapi tahu nggak pakai apa mereka memanjat begitu cepat? Otan kasih tahu, tapi jangan sampai bengong ya. Itu mereka pakai mulut tahu. Nama Latin dari sobat Otan ini Gyrinoceilus aimonieri. Giri berarti bulat, sesuai bentuk mulut dari ikan ini. Kalian lihat sendiri kan, kalau udah nempel di kaca kayak gini, kayak mulut siapa ya ini? Mulut ini disebut sucker mouth atau mulut penghisap. Hisapannya lumayan kuat teman. Itu kenapa mereka dapat menempel pada batu di sungai tanpa terseret aliran arus dan juga pada kaca akuarium. Terus sob, terus panjat. Jangan berhenti ya, kalian pasti bisa. Rame bener yang ikut panjatnya ya. Sobat Otan ini cenderung mengikuti aliran air teman. Maka dari itu, kalau dinding kolam basah dan berlumut seperti ini akan jadi incaran mereka. Teman, insang pada ikan penghisap ini terdapat celah. Celah tiap insang berguna untuk tempat keluar masuk air. Ini adalah cara lain ia bernafas. Jadi nggak harus pakai mulut. Jadi jangan heran ya teman, kalau akuarium di rumah kalian bersih. Kalau ada mereka nih, dijamin lumut yang menempel akan bersih, kinclong gitu loh. Di habitat aslinya, ikan cae ini tidak mempunyai warna yang beragam loh teman. Warnanya hampir mirip dengan ikan pemakan lumpur lainnya, yaitu ikan siamese algae eater dengan warna tubuh coklat dan garis hitam lurus memanjang dari kepala hingga ekor. Ya, karena mereka memang masih saudara dan berasal dari tempat yang sama. Namun, karena kondisi makanan dan lingkungan, terjadilah perubahan gen pada ikan pemanjat ini. Hingga kini ada banyak warna yang ditemukan. Ada oranye, oranye hitam, oranye dengan bintik hitam, dan hitam pekat. Ya, warna mereka jadi lebih beragam dan makin cantik ya teman. Makanya mereka digemari dan banyak diburu orang. Apalagi mereka juga punya manfaat untuk memakan lumut. Sungguh mulia kamu sob. Good job. Ikan yang dapat memanjat ini sudah banyak ditemukan di Indonesia. Namun, ketika dibudidaya, tidak banyak yang berhasil. Mereka butuh aliran air yang cukup untuk bisa bertahan hidup. Namun, bagi kalian yang ingin memelihara mereka, juga harus hati-hati ya teman. Tidak boleh ada celah atau lubang kecil. Karena kelincahan dan sifat agresif mereka, bisa-bisa kabur entah kemana. Cerdik juga kamu sob. Oh ya teman, walaupun sobat Otan ini lincah dan aktif, namun mereka tidak gampang akrab dengan kita loh. Ketika kalian mendekat, otomatis mereka langsung kabur dari pandangan kalian. Pemalu banget sih kalian sob. Teman, si penantang arus deras ini tergolong ikan ukuran sedang. Rata-rata ukuran tubuh indukannya 12 hingga 15 cm. Namun pada alam liar pernah ditemukan ukuran tubuh 25 cm.
kalau cocok dengan alamnya, ikan ini bisa hidup sampai 10 tahun. Makanya, di kolam Om Hari, perawatan ikan Chinese algae eater ini tidak sembarangan. Oh iya teman, pemakan lumut ini tidak bisa bertelur setiap saat loh. Mereka berkembang biak hanya pada musimnya. Tapi, orang-orang di sini punya cara agar ikan ini dapat berkembang biak di luar musimnya. Caranya adalah dengan melakukan suntik hormon. Pemilihan ikan ini terbilang sulit. Kalau belum terbiasa, akan salah menebak mana si jantan dan mana si betina. Tubuh si jantan agak langsing dan memanjang, sedangkan tubuh betina agak bulat. Terlihat lebih jelas kalau sedang hamil begini. Maaf, ini bukan body shaming ya sob. Jangan marah sama Otan. Aduh, Otan gak kuat teman. Otan gak mau lihat Otan takut sama jarum suntik nih. Apa tuh yang lompat-lompat di lumpur? Wah, ternyata kamu toh sob. Teman, ini namanya ikan kili atau Gardneri killifish. Sobat Otan ini terkenal jago lompat loh. Di tempat asalnya, mereka melakukan lompatan untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Lompatan si mungil ini bisa sejauh 20 cm loh teman. Jagoan kamu sob, cocok jadi atlet lompat tinggi nih. Teman, jangan takut ya dengar nama Sobat Otan ini. Walaupun namanya killifish, bukan berarti mereka ini ikan pemangsa. Rata-rata ukuran tubuh si pelompat ini antara 2 hingga 5 cm saja teman. Ya, paling panjang cuma 15 cm. Itu pun sangat jarang ditemukan. Sobat Otan yang mungil ini awalnya hanya ditemukan di Afrika. Tapi sekarang mereka tersebar hampir di semua wilayah Sabuk Khatulistiwa, kecuali di Australia. Mungkin kamu sudah lelah ya sob. Kalau Otan sih gak sanggup deh berenang sejauh itu. Bercanda ya teman. Sobat Otan ini cantik dan eksotis ya teman. Tuh lihat warna sirip dan badannya. Tidak kalah dengan ikan air asin kan? Tapi nih, si kili jantan punya warna yang lebih menonjol indahnya. Kalau si betina malah gak punya corak. Tapi kalau dilihat-lihat sih, ukuran tubuh si jantan dan betina sama saja. Teman, di alam liar, spesies killifish sifatnya teritorial. Sang jantan akan membela wilayahnya dari kehadiran jantan lainnya. Terkadang mereka tergoda akan betina yang sama dan saling berebutan. Dan ada juga yang berani coba menyusup ke wilayah pejantan lain. Namun tidak semudah itu sob. Langkahi dulu mayat sang penguasa wilayah itu. Perkembangbiakan mereka cukup unik loh teman. Telur mereka bisa bertahan pada kondisi tanpa air alias kering. Ketika tempat tinggal mereka mengalami kemarau panjang, terpaksa mereka berpindah tempat. Dan telur mereka dibiarkan saja tertinggal. Ajaibnya, telur-telur itu dapat bertahan hingga tahunan. Tahap hibernasi atau tidur panjang telur ini disebut diapause. Maka dari itu, killifish menjadi ikan hias yang cukup banyak penggemarnya. Di pasaran, telur mereka saja laku dijual loh. Kita lihat yuk bagaimana telur si pelompat ini bisa bertahan lama. Sekarang kita ikut Kang Oke ambil telur ikan ini yuk. Ikan kili Gardneri bertelur setiap hari di serabutan buatan ini teman. Kalian lihat nggak telur-telurnya tuh? Itu tuh, itu. Yang ada putih-putih bulatnya itu telur mereka. Telur ini tidak bisa langsung menetas teman. Biasanya Kang Oke melakukan inkubasi telur. Caranya membungkus telur pakai plastik dengan kadar oksigen yang cukup.
Dan ini harus tunggu sampai kualitas telur ikannya baik. Yah, kira-kira 3 minggu lamanya lah. Layaknya di habitat asli, telur killifish yang sudah hibernasi alias tidur panjang akan menunggu perubahan musim. Dalam waktu dia paus, inti telur atau embrio dalam telur akan tetap berkembang loh. Siap, benar-benar tangguh telurmu sob. Nah, ketika musim penghujan datang dan air menggenangi habitatnya, barulah telur mereka siap untuk menetas. Nah, sekarang Kang Oke akan masukkan serabut ke dalam air baru agar telur bisa menetas. Hanya butuh waktu 5 menit saja, telur-telur ini sudah mulai menetas. Duh, lucu ya lihat kalian lahir ke dunia ini. Otan dulu lahirnya kayak gimana ya? Cantik banget ya, Otan sampai takjub. Teman-teman di rumah pasti penasaran kan? Itu apa sih yang gerak-gerak? Terus pakai nyala-nyala di dalam akuarium lagi? Ternyata itu adalah ubur-ubur. Teman-teman, tahu kan ubur-ubur itu apa? Ubur-ubur itu hewan yang berbentuk payung. Hewan ini tinggalnya di air. Ubur-ubur hanya bisa hidup 1 tahun saja loh. Pendek sekali ya umurnya. Tapi ubur-ubur punya tentakel yang bisa menyengat. Kalau sengatannya kena kulit kita, akan bisa menyebabkan luka. Serem! Tapi nggak semua ubur-ubur kok, hanya sebagian saja. Jangan khawatir ya, tapi ingat, kita tetap harus waspada teman. Nah, kalau yang teman-teman lihat ini adalah pameran akuarium ubur-ubur yang diadakan baru-baru ini di kota Paris. Tahu nggak, ada 40 spesies ubur-ubur yang dipamerkan di sini. Wih, banyak banget. Pantas saja, di dalam akuarium banyak ubur-ubur yang warna dan bentuknya beda-beda. Pameran ini bertujuan untuk memperlihatkan dampak pemanasan global terhadap keanekaragaman laut. Sobat, ubur-ubur yang ada di akuarium ini berbeda loh sama ubur-ubur yang ada di lautan. Kenapa sebabnya? Karena terjadi peningkatan suhu laut dan polusi di seluruh dunia. Kasian deh ubur-ubur yang di lautan. Semoga saja adanya pameran ini kita semua jadi sadar dan belajar tentang keseimbangan flora laut dan fauna ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Teman, ikan hias itu tidak melulu harus mungil dan cantik ya. Otan kenalin kalian deh sama ikan hias satu ini. Namanya ikan palmas. Unik ya bentuknya. Sobat Otan ini mampu hidup dalam kondisi air kotor. Bahkan mampu hidup tanpa air dalam waktu yang lama loh. Kekuatan bertahannya tidak perlu diragukan lagi teman. Ia bisa tahan hingga 2 hari lamanya. Keren ya. Itu karena tubuhnya dilindungi sisik ganoid pada bagian dalam. Wih, gerakannya mirip ular ya teman. Makanya banyak yang menyebutnya dengan nama snakefish alias ikan ular. Namun, ikan palmas lebih mirip dengan naga. Dalam cerita rakyat Tiongkok, naga digambarkan punya tubuh panjang, siripnya runcing, dan diselimuti sisik kasar. Beneran mirip ya? Oh iya, karena mempunyai sirip bawah yang cukup kuat, makanya ia bisa berjalan di tanah dengan siripnya ini. Eits, jangan salah teman,
Asal kalian tahu ya, ikan palmas ini merupakan ikan purba yang masih hidup hingga kini loh. Makanya mereka pun dikenal sebagai ikan primitif, alias gak gaul. Ikan bertubuh panjang ini berasal dari Afrika dan umumnya hidup di rawa genangan dan danau semi tertutup. Teman, ikan predator ini banyak habiskan waktunya tiduran di dasar air. Ia juga tergolong hewan nokturnal alias aktif di malam hari. Sobat Otan ini mempunyai keunikan tersendiri. Ia mempunyai paru-paru loh. Mereka hidup dengan 2 tahap sistem bernafas. Pertama dengan insang selayaknya ikan biasa. Kedua, menggunakan udara pada paru-parunya. Untuk mengambil udara, sesekali ia harus keluar dari permukaan air. Itu kenapa sebabnya mereka bisa bertahan lama di dasar habitatnya. Untuk ukuran dewasa, panjang ikan ini bisa mencapai 35 cm. Sebagai ikan hias, mereka panjang juga ya. Ketika benih, ikan palmas mempunyai sepasang insang di luar tubuhnya. Letaknya di atas kepala dan mirip tanduk berbulu. Namun ketika makin menua, insangnya akan hilang. Bukan hilang, namun memendek dan tidak terlihat lagi. Nah, gimana teman? Keren kan Sobat Otan kali ini? Mereka punya keunikan masing-masing ya. Sekarang saatnya Otan mau pamit. Otan mau nonton acara berikutnya sehabis Otan di Trans 7. Itu loh, acara tahu gak sih? Yang ada Om Ojibnya itu. Jangan lupa, saksikan terus ya Otan ya. Setiap hari jam 1 siang, hanya di Trans 7. Dah!